Oke, ini adalah sesi terakhir kita di probabilistic thinking. Jadi sekarang kita akan bahas tentang flipping the tree. Setelah kita tadi main game, kita akan ngomongin tentang flipping the tree, gitu ya. Di sesi pertama tadi kita udah ngomongin tentang ada businessman yang masuk dalam ruangan, apakah dia graduate atau bukan graduate. Nah, apa mungkin jika kita ngomongin tentang graduate dulu baru businessman? Maksudnya kalau tadi di sini kita ngomongin akan apakah businessman itu masuk dulu baru ada dia graduate atau bukan graduate, G2 ini bukan graduate, apakah bisa dibalik? Kita tahu graduate dulu baru dia businessman atau bukan, gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan mengenalkan sedikit tentang probability tree. Apa itu probability tree? Jadi, untuk probability tree atau decision tree gitu ya, yang bentuknya lingkaran seperti ini adalah notasi untuk probabilitas. Dan yang bentuknya segi 4 yaitu untuk keputusan. Maksudnya apa? Yang probabilitas ini berarti contohnya adalah seperti hujan, tidak hujan. Sedangkan untuk yang keputusan contohnya adalah beli atau buy sama nggak beli, gitu ya. Jadi kalau hujan nggak hujan kan kita nggak bisa mutusin gitu ya, apakah nanti malam hujan atau enggak. Tapi beli tidak beli kita bisa memutuskan gitu ya. Maka ini bentuknya adalah segi 4. Yang satu adalah bentuknya adalah lingkaran. Nah, untuk contoh dari tadi yang masuk ke ruangan adalah businessman dan bukan businessman, dan juga dia graduate atau bukan graduate, masuknya adalah lingkaran, yaitu probabilitas, ya kan? Apakah yang masuk itu businessman, kemungkinannya businessman atau bukan businessman, gitu ya. Nah, apakah bisa kita balik gitu? Kita pengen tahu yang masuk itu graduate dulu, baru dia itu businessman atau bukan, gitu ya. Nah, bisa gitu ya, dengan cara kita balik G-nya ini ke depan, baru B yang di belakang, seperti yang contoh gambar di sini. Ya. Nah, kita balik dulu dari G-nya di depan, baru B-nya yang di belakang gitu. Nah, menghitungnya gimana? Misal probabilitas di sini, probabilitas businessman adalah 0,2. Yang bukan businessman adalah 0,8 gitu ya. Untuk kita tahu berapakah yang businessman dan graduate, yaitu tinggal 0,2 kali 0,1, yaitu 0,02. Begitu juga yang businessman tapi bukan graduate, yaitu 0,2 dikali 0,9, yaitu 0,18. Mungkin ada yang tanya, Bu, itu probabilitas dapatnya dari mana? Salah satunya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi salah satunya probabilitas bisa didapatkan dari expert judgment, gitu ya. Nah, B2 ini yang bukan businessman juga kita kalikan gitu ya. Berapa sih probabilitas businessman dan bukan businessman dan graduate, yaitu 0,8 dikali 0,7, yaitu 0,56. Sehingga total dari probabilitas ini semuanya adalah 1 gitu ya. Nah, untuk dibalik itu gimana ya, Bu? Apakah probabilitasnya sama gitu? Misal, apakah ketika tahu G1 dulu baru B1, apakah probabilitasnya itu akan sama gitu ya? Ini ada caranya, yaitu caranya ada 2, yaitu dengan graphical approach ya dan Bayes theorem gitu ya. Kita jelaskan satu persatu. Apa itu graphical approach? Graphical approach itu kita gunakan pendekatan dengan probability tree atau decision tree tadi. Caranya pertama kita change the order. Jadi kita ubah posisinya gitu. Yang tadinya tadi B1 dulu baru kita ngomongin G, graduate atau bukan graduate, kita ubah dengan graduate dulu, baru kita lihat apakah dia businessman atau bukan businessman, gitu ya. Kan? Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah transfer the element joint probability gitu ya, from the original tree to the new tree. Jadi kita transfer dari yang pohon yang lama ini ke pohon yang baru. Apa yang ditransfer gitu ya? Yang ditransfer adalah contohnya di sini, yang ditransfer adalah probabilitas dari G1 dan G2 ini berapa sih probabilitasnya gitu ya. Dapat dari mana? Kita lihat yang ada G1-nya di sini adalah yang 0,02 dan 0,56.
6. Jadi probabilitas G1 di sini adalah 0,02 ditambah 0,56 atau 0,58. Begitu juga yang G2, berarti 0,18 ditambah dengan 0,24 atau 0,42. Jadi ini totalnya juga 1 ya. Setelah itu apalagi yang bisa kita lihat? Ada compute the conditional probability-nya ya. Nah, seperti kita tahu di awal bahwa irisan B1 dan G1 atau probabilitas B1 dan G1 akan sama dengan probabilitas G1 dan B1. Jadi probabilitas B1 kali G1 akan sama dengan probabilitas G1 kali B1. Jadi di sini juga adalah 0,02. G1 dan B2, tadi ada G1 dan B2, itu adalah 0,56. Gitu juga G2 dan B1, G2 dan B1 berarti sini adalah 0,18 gitu ya. Gitu juga dengan G2 dan B2 adalah 0,24. Nah, untuk tahu computational conditional probability-nya gimana? Nah, kita harus tahu ini berapa sih gitu ya. Ini berapa sih gitu. Nah, caranya adalah seperti kita ketahui tadi ya, untuk dapat 0,02 itu gimana caranya adalah 0,2 yang di sini kali 0,1. Maka cari 0,1 di sini adalah 0,02 dibagi 0,2. Gitu juga yang di sini. Berarti untuk mencari conditional probability di sini adalah 0,02 dibagi dengan 0,58 dan seterusnya. Teman-teman bisa dapetin conditional probability-nya di situ ya, compute conditional probability-nya. Nah, cara kedua adalah dengan Bayes theorem. Sebenarnya Bayes theorem ini hampir mirip dengan conditional probability. Ini adalah rumus Bayes theorem, yaitu probability A given B sama dengan probability B given A kali probability A dibagi probability B. Kenapa bisa seperti ini? Seperti kita tahu tadi, probability A given B adalah probability A intersection B, benar, dibagi dengan probability B, ya kan? Nah, kalau kita lihat probability B given A, maka kita dapatin juga probability B intersection A dibagi dengan probability A, ya kan? Yang di belakang adalah A, gitu ya. Nah, seperti kita tahu, ketika probability A intersection B itu akan sama dengan probability B intersection A, ya kan? Nah, di sini probability B intersection A adalah berarti tinggal ini dikali dengan ini, ya kan? Probability B given A dikali dengan probability A, ya kan? Maka ketika probability A intersection B sama dengan probability B intersection A, maka bisa kita juga bilang adalah ketika ini kan rumus ini adalah sama dengan probability A intersection B, di mana intersection A intersection B sama dengan probability B intersection A. Probability B intersection A adalah ini, ya kan? Maka ini sama, ya kan? Dibagi dengan PB. Gitu ya. Sebenarnya cuma mau ngomongin gimana sih root cause dari rumus tersebut. Jadi ini adalah Bayes theorem. Jadi kita juga bisa pakai rumus ini untuk menghitung probability, conditional probability-nya selain dengan graphical approach tadi. Nah, ini contohnya. Kenapa sih kita perlu pusing-pusing gitu ya? Mana yang duluan, misal kita tahu mana yang duluan, misal mana yang businessman duluan, baru graduate dan lain sebagainya. Ini salah satunya itu ada di contohnya di marketing gitu ya. Mungkin orang bisa bilang sedikit trik marketing, itu misal 3 dari 10 orang yang menggunakan ini atau 9 dari 10 orang yang menggunakan ini akan hasilnya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang itu hanya strategi marketing di mana kalau andai kata kita flip the tree, di mana informasi yang sesungguhnya itu terjadi, informasi sesungguhnya itu reveal gitu ya, itu probability-nya nggak sebesar itu atau probability-nya nggak sekecil itu. Maksudnya seperti apa? Contohnya nih, ini contoh tentang merokok dan lung cancer atau kanker paru-paru gitu ya.
Jadi ada dua kejadian. Kejadian pertama adalah kejadian S adalah orang yang heavy smoker. Seperti kita tahu tadi, harus kita tahu tentang clarity test. Clarity test adalah kita menjelaskan apa itu heavy smoker. Di sini heavy smoker dikatakan orang yang at least rokok 2 packs dari sigaret, jadi 2 pack sigaret sehari gitu ya. Dan at least 10 tahun merokok selama hidupnya. Dan kejadian L adalah orang yang kena lung cancer gitu ya, menurut standar medical tertentu gitu ya. Nah, ada seorang dokter, dia bukan spesialis gitu, dia bikin sebuah probabilitas seperti ini gitu ya. Jadi menurut dia orang yang dari populasi itu orang yang smoker, heavy smoker dan bukan heavy smoker adalah yang smoker adalah 0,25, yang bukan smoker adalah 0,75. Dan dari orang yang smoker ini dia kena cancer itu ada 0,1 gitu ya. Dan yang nggak kena berarti 0,9. Begitu juga yang nggak kena yang nggak smoker berarti 0,01 peluang untuk cancer dan 0,99 bukan cancer. Nah, terus ada seorang spesialis paru gitu ya. Dia bilang nggak mungkin tuh kalau indikator probability orang ngerokok terus dia cancer itu 0,1 gitu. Itu terlalu kecil gitu. Karena kalau ketika dia visit pasiennya, Lung Cancer Ward gitu ya, ketika visit pasiennya, kebanyakan dari mereka itu mereka yang cancer itu adalah smoker. Ada bedanya kan di sini. Kalau yang tadi yang bukan spesialis bilang smoker dulu baru cancer. Nah, di sini lung cancer dia biasa jumpai pasiennya udah lung cancer dulu dan informasinya lung cancer dulu baru diketahui dia smoker gitu ya. Nah, yang salah adalah apa? Yang salah di sini adalah probabilitasnya yang diungkap oleh si bukan spesialis tadi. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah dengan flip the tree ya. Yang tadinya kita tahu S dulu, smoker dulu, baru lung cancer, kita flip lung cancer dulu, baru smoker gitu ya. Ini 0,0325 dapat dari mana? Dapat dari ini ya kan. L1 yang kita lihat L1 di sini berarti 0,025 ditambah 0,075 yang mana adalah 0, berapa tadi? 0,03225. 0,0325. Kan? 0,0325. Gitu juga yang L2 berarti 0,025 ditambah 0,7425 akan menghasilkan 0,967. Nah, 0,025 dapat dari mana? Karena irisan L1 dan S1 sama dengan S1 dan L1. Maksudnya yang tadi yang di sini S1 dan L1 sama dengan L1 dan S1. 0,025. Selanjutnya akan sama. Nah, dapat 0,769 ini dapat dari mana? Adalah pembagian antara 0,025 dibagi dengan 0,325. Begitu juga 0,231 didapatkan dari ini, 0,0075 dibagi dengan 0,325. Nah, ternyata beda teman-teman. Yang dimaksud dari si bukan spesialis sama orang spesialis paru ini ada bedanya. Yang spesialis paru ini maksudnya orang yang kena cancer itu adalah heavy smoker kebanyakan. Ya benar, kalau menurut dia adalah gede probabilitasnya, yaitu 0,769. Beda sama yang tadi, 0,1. Ternyata ada bedanya loh dengan informasi yang diberikan mana yang lebih terdahulu. Gitu ya. Ternyata seorang spesialis pun bisa salah gitu ya tentang membaca si probability-nya. Jadi yang dimaksud si spesialis ini, dia yang dimaksud banyak itu adalah 0,769 setelah dia flip the tree. Jadi dia ini confuse antara S1 given L1 itu beda dengan L1 given S1. Sehingga seorang yang highly trained atau orang yang terlatih pun kadang salah gitu, fall victim in wrong reasoning gitu. Jadi kenapa kita butuhkan ini? Karena salah satu pengambilan keputusan itu juga bisa disebabkan oleh ini. Contohnya adalah sekarang ngomongin tentang masker dan COVID gitu. Mungkin ada bilang orang yang pakai masker itu tuh dikit kok, probabilitasnya dikit kok yang kena COVID gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman lihat di Wisma Atlet gitu, tadinya orang yang kena COVID itu kebanyakan mereka nggak pakai masker gitu kan.
kok beda gitu ya informasinya gitu. Ini akan efek ke pengambilan keputusan. Apakah benar nih harus gunain masker atau enggak? Ini karena salah satunya adalah perbedaan informasi diolah atau probabilitas ini diolah gitu ya. Nah, ini juga cuma jelasin tentang gimana sih kerjanya tadi si graphical approach gitu ya. Contohnya di sini ada contoh yang lain adalah tentang weather forecast. Di sini ada kemungkinan hujan dan tidak hujan gitu ya. Dengan kemungkinan adalah 0,6 dan 0,4. Nah, setelah itu kita tahu juga kalau hujan dan akan hujan, jadi informasinya benar hujan dan akan hujan adalah 0,9. Dan hujan tapi tidak akan hujan adalah 0,1 gitu ya. Gitu juga yang no rain gitu ya. 0,3 dan 0,7. Nah, di sini yang kita tanyakan adalah if the weather station announce that it will rain tonight, berarti kan it will rain tonight, what the probability you should assign to the outcome if indeed rain tonight, gitu kan. Yang kita tanyakan adalah indeed rain tonight, setelah kita tahu it will rain tonight. Beda ya, yang satunya benar-benar akan hujan, benar-benar hujan, yang sini akan hujan gitu ya. Yang tadinya kita cari adalah S1 given R1, yang di sini yang kita cari adalah R1 given S1. Akan hujan, kan di sini yang diketahui akan hujan dulu, baru yang ditanyakan adalah rain, benar-benar rain gitu ya. Padahal kita tahu informasinya rain, benar-benar rain dulu, baru akan hujan. Jadi beda ya, hasilnya nanti akan beda gitu ya. Kita bisa pakai graphical approach. Jadi yang tadinya kita tahu rain dulu baru akan hujan, kita yang ditanyakan tadi adalah akan hujan dan benar-benar hujan gitu ya. Jadi informasinya tadi adalah akan hujan dulu baru benar-benar hujan. Jadi tinggal flip the tree gitu ya. Probabilitas S1 ini dapat dari mana? Yang ada S1-nya adalah 0,54 dan 0,12. Yang mana dijumlahkan adalah 0,66 gitu ya. Nah, S1 R1 akan sama dengan R1 S1. Jadi sini sama-sama 0,54. Nah, probabilitas di sini berapa? Yaitu tinggal dibagi aja 0,54 dibagi 0,66 ya kan. Hasilnya adalah 0,818. Jadi ternyata S1 given R1 akan beda, akan tidak sama dengan R1 given S1. Gitu aja untuk probabilistic thinking. Materi ini salah satunya bersumber dari materi dari Profesor Poh Kim Leng dari NUS. Itu aja, jika ada pertanyaan bisa langsung email atau drop komen kalian ke YouTube channel ini. Terima kasih.